Perkenalkan, nama saya Angela Brinsani dari kelas 11 IPA yang pada kali ini berkesempatan untuk membahas tentang drama musikal DPR. Uang harus berputar. Drama musikal DPR ini disutradarai oleh Jovial Da Lopez dengan produsernya Da Lopez Entertainment. Musiknya dikomposisikan oleh Miss Desianto, koreografer oleh Sandy Owi, dengan ceritanya ditulis oleh Skin Indonesia 24, dan tokoh-tokoh utamanya dimainkan oleh Dwayne Nawin, Andovi Da Lopez, Keja Aletia, Axel Christian, dan Jovial Da Lopez. Ya, sesuai dengan namanya, drama musikal ini adalah drama yang diselipi oleh lagu-lagu. Jadi, kisah dari drama ini berupa dialog antar tokoh, namun juga ada lagu-lagu yang mendukung dialog mereka. Kisah dari drama ini ditulis oleh Skinny Indonesia 24 yang menceritakan tentang seorang tokoh bernama Mawar. Siapakah Mawar? Mawar merupakan seseorang yang baru saja dilantik menjadi anggota DPR. Siap untuk menggapai cita-citanya, yaitu mengubah Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, terutama dalam segi lingkungan hidup. Dia dilantik juga bukan merupakan usaha yang mudah. Sudah belasan tahun, ia mempersiapkan diri untuk akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Belasan tahun, itu juga ia memendam rasa sesak sebagai korban penggusuran. Tapi rasa inilah yang mendorong Mawar dalam mempertahankan idealismenya. Saat di sidang DPR pertama, Mawar diinterupsi oleh seorang anggota DPR lainnya yang baru saja menghadiri sidang tersebut. Orang tersebut bernama Pak Januari. Kemudian, Pak Januari ini disambut oleh Bu Angel dan Pak Juki, yaitu anggota lain DPR yang menghadiri sidang tersebut. Mereka langsung membahas tentang proyekan dan bisnis, suatu hal yang berada pada di luar topik dan merupakan suatu hal yang bisa memberikan duit pada tangan mereka. Kembali ke sidang DPR, Mawar mulai menyampaikan gagasannya tentang pelindungan sumber daya alam dari perusahaan-perusahaan demi terjaminnya masa depan rakyat Indonesia. Gagasan ini ditentangi oleh Pak Juki, yang mengatakan bahwa kalau mau rakyat senang, turunilah harga pokok saja. Mawar pun tidak menerima pendapat Pak Juki, karena sugesti Pak Juki hanyalah solusi yang hanya bisa menjamin kesejahteraan rakyat dalam waktu jangka yang pendek. Setelah ketidaksetujuannya, Mawar pun melanjuti gagasannya tentang gagasannya tadi yang tak lama kemudian dipotong oleh seluruh anggota DPR yang mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang sebenarnya peduli dengan masalah rakyat dalam bentuk sebuah lagu. Lebih spesifik lagi, masalah yang berat dan tak mungkin cepat selesai, yaitu suatu masalah yang perlu usaha yang lebih untuk memecahkannya. Mereka hanya menganggap suara rakyat sebagai suatu hal yang layak untuk dibodoh amati atau tidak pedulikan. Hanya rakyat yang memiliki keunggulan dalam finansial saja yang mereka anggap dan mendengar. Mawar pun dipanggil ke ruangan ketua DPR. Namun, sebelum percakapan antara Mawar dan ketua DPR dimulai, karyawan DPR menghampiri ketua DPR dan langsung membahas tentang pengiriman duit, yang menjadi bukti bahwa bahkan ketua DPR ini tidak berbeda dengan anggota-anggotanya, yaitu hanya ingin cuan saja atau duit. Selesai diskusi itu, Mawar akhirnya dipersilakan untuk duduk. Ketua DPR menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mawar tadi adalah sebuah tindakan mencari masalah dengan anggota DPR lain, yang dilanjuti dengan pengakuan lagi bahwa sesungguhnya Ketua DPR dengan anggotanya tidak ada satupun yang peduli dengan kondisi rakyat. Mereka hanya mengambil jabatan tersebut untuk dua hal, yaitu kuasa dan uang. Manusia setengah dewa.
Manusia setengah dewa, manusia setengah dewa, manusia setengah dewa, manusia setengah dewa. Kita manusia setengah dewa. Mawar pun merasa putus asa. Berdiri sendirian di antara anggota-anggota DPR yang sedang asik menari di atas penderitaan rakyat. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Mawar merasakan ketidakadilan pemerintah. Masa kecilnya Mawar sudah diwarnai oleh trauma. Trauma diambil kendali oleh jabatan yang tinggi. Dilema pun dirasakan oleh Mawar. Apakah dia harus terus berjuang untuk kemajuan Indonesia yang berpotensi pada kesia-siaan atau menyerah saja? Tidak ada kejadian lain di hidupnya yang membuat dia merasa seputus asa sebesar ini. Perlahan aku dilema, rasanya percuma, apakah semuanya kan sia-sia? Januari, Pak Juki dan Bu Angel yang sedang duduk bersama di sebuah kafe. Bu Angel sebenarnya salut dengan betapa unik karakter si Mawar ini. Seorang idealis yang masuk politik, tetapi keunikan itu membuat Mawar harus dipetik atau diberhentikan sebelum mencuri perhatian rakyat dari mereka. Padahal, mereka hanya menggunakan perhatian rakyat yang mereka dapati untuk mendukung kepentingan pribadi mereka. Hadirlah Mawar di kafe itu dan langsung diajak untuk duduk bersama. Pak Januari, Pak Juki, dan Bu Angel berusaha untuk memberi paham ke Mawar bahwa pasal-pasal yang dipelopori oleh Mawar hanya mempersulitkan perusahaan-perusahaan dengan membatasi sumber dayanya. Mawar menolak persuasi mereka untuk merevisi pasal-pasal ini karena Mawar tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang mereka bilang tadi itu hanyalah menambah uang di tangan mereka. Kemudian Mawar menegaskan bahwa ia akan terus berjuang melawan banyak pihak demi terwujudnya pasal-pasal itu. Mawar diingatkan oleh Bu Angel dan Pak Juki kalau Mawar harus berbalik ke realita dan menerimanya untuk kebaikan diri sendirinya juga. Namun Mawar ingat dan berpegang teguh dengan tujuannya, yaitu mengubah Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Tak lama kemudian, Mawar ditemani oleh anggota DPR lain yang mendukung ia sepenuhnya. Suatu hal yang dinantikan oleh Mawar. Ku tahu ini berat, melawan banyak pihak, takkan selesai cepat, banyak yang kan menghambat ketujuan, demi hidup yang nyaman, yang punya kepentingan. Jadi ya, itulah rangkuman cerita dari drama musikal ini. Menurut saya, drama musikal ini memiliki banyak kelebihan, bahkan lebih dari kekurangannya. Pertama, kisah yang disajikan oleh drama musikal ini membongkar keinginan sebenarnya sebagian anggota DPR di kehidupan nyata. Plot cerita inilah yang membuat drama musikal ini berbeda dengan drama musikal lainnya. Selain dari segi plot, tata busana dari aktor-aktornya juga berhasil mengeksekusi perbedaan watak antara satu tokoh dengan yang lainnya. Mawar, seseorang yang naif dan ambisius, dikenakan pakaian yang warnanya lebih cerah dibanding pakaian anggota DPR lain yang berwatak arogan. Mereka dikenakan pakaian yang cenderung lebih gelap dan monokrom. Tak dari tata busana saja, tetapi bisa dilihat dari tata riasnya, di mana Mawar memiliki makeup yang lebih ringan daripada Bu Angel, yang mendukung watak Mawar sebagai seorang yang naif. Koreografi juga sudah digerakkan dengan maksimal, mendorong visualisasi menjadi lebih baik dengan tiap gerakan yang memiliki arti di belakangnya. Terakhir, yang paling penting dan paling menonjol bagi saya yaitu tak lain dari lagu-lagunya. Tiap kalimat pada lirik memiliki makna dalam yang ditemani oleh iringan musik yang menarik. Iringan musik juga berhasil dalam beradaptasi pada suasana yang sedang dimainkan. Semisalnya suasana sedang senang, maka iringan musik membawa rasa optimis bagi penontonnya. Namun jika suasananya berbalik menjadi sedih, maka iringan musik seakan-akan membawa rasa putus asa, rasa yang sedang dirasakan oleh tokoh utamanya. Tetapi, sebagus-bagusnya suatu produk pasti ada kekurangannya, walaupun hanya sedikit. Kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu bagaimana drama ini menggambarkan penggarapan undang-undang. Penggarapan undang-undang tak sederhana yang digambarkan
oleh drama musikal ini. Gagasan RUU tentunya tidak saja ditulis oleh satu anggota DPR, dan harus melalui banyak tahapan-tahapan penyusunan, yang mana sebuah RUU harus disertai oleh naskah akademik. Setelah sejumlah tahapan dilewati, barulah masuk pada pembahasan RUU. Proses ini tidak diperlihatkan dalam dramanya, yang memberikan kesan bahwa penulisan naskah yang tergesa-gesa. Boleh jadi kekurangan yang tidak dapat dibilang minor ini disebabkan oleh adanya durasi yang terbatas. Terlepas dari itu, drama musikal yang berjudul DPR ini mampu untuk membuka mata penonton akan isu-isu yang ada dalam dunia politik Indonesia dengan kritik-kritik tersirat yang dihadirkannya. Penonton mungkin bisa menyamakan dirinya dengan si karakter Mawar ini. Mawar, seorang naif dan memiliki pandangan yang positif terhadap masa depan Indonesia. Namun akhirnya dikecewakan oleh keadaan yang berada di luar kendalinya. Drama musikal inilah yang bisa menjadi suatu dorongan bagi para penonton untuk terus berpegang teguh pada idealismenya demi terwujudnya kesejahteraan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk resensi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah.